Kasus pembunuhan yang menewaskan korban bernama Vina kini kembali menjadi perbincangan aktual usai tragedi yang mengerikan itu dijadikan sebuah film. Ditambah lagi karena ketiga pelaku yang merupakan otak pembunuhan daripada korban hingga kini masih belum ditangkap. Hal itu membuat publik berspekulasi, bahkan banyak dari mereka yang menduga jika pelaku adalah anak DPR atau polisi. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta pembunuhan Vina yang pelakunya diduga anak polisi atau DPR. Kronologi awal pembunuhan Vina dan pacarnya. Menurut Kapolresta Cirebon, Jawa Barat, AKBP Indra Jafar, bahwa pada saat itu Vina dan sang kekasih beserta teman-temannya sedang mengendarai sepeda motor yang melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung. Tetapi tiba-tiba saja datanglah sekelompok orang yang tidak dikenal melakukan pelemparan batu. Tindakan anarkis sekelompok orang yang disebut sebagai geng motor itu membuat korban dan teman-temannya melarikan diri. Namun sayang sekali, para pelaku berhasil memepet korban dan memukulnya dengan bambu hingga membuatnya jatuh di jembatan layang. Sedangkan rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Lalu korban yang bernama Rizky dibawa ke TKP awal oleh pelaku dan dilakukan pengeroyokan. Sementara Vina dijadikan pemuas nafsu para pelaku. Setelah kedua korban tutup usia, kemudian jasadnya dibuang ke jalan layang dengan dikondisikan seolah merupakan korban kecelakaan. Atas perbuatannya tersebut, maka 8 di antara 11 pelaku telah mendekam di balik jeruji besi. Kemudian ketiga lainnya hingga kini masih buron. Keluarga Vina ngaku didatangi dua pria misterius sebelum film Vina sebelum 7 hari tayang. Kakak Vina yang bernama Marliana mengaku didatangi dua sosok pria misterius sebelum film yang berjudul Vina sebelum 7 hari ditayangkan, di mana kedua pria tersebut meminta agar proses pembuatan film Vina untuk tidak dilanjutkan. Sebab menurut mereka kisah yang difilmkan itu nantinya akan membuat kasus Vina kembali jadi perbincangan aktual dan nama baik kepolisian jadi tercemar. Kendati demikian, Marliana memberi jawaban yang tegas bahwa keluarga memiliki hak untuk memutuskan tetap membuat kisah Vina menjadi film. Kekhawatiran daripada kedua lelaki misterius itu pada akhirnya terbukti. Kasus Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasi dari kasus pembunuhan Vina itu tayang di bioskop pada tanggal 8 Mei 2024. Bahkan masyarakat beramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih buron. Dalang pembunuh Vina kabur ke Jakarta. Beredar sebuah kabar yang menyebutkan jika dalang daripada pembunuh Vina yang bernama Dani, Andi, dan Peggy alias Perong pada tahun 2016 lalu kabur dan tinggal di daerah Jakarta. Menindaklanjuti kabar tersebut, maka Baris Krim Polri dan Polda Metro Jaya menyatakan ikut turun tangan dalam pengejaran dalam kasus pembunuhan yang berstatus DPO atau buron. Hal itu dipertegas oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Pol Johandani Harjopuro, jika pihaknya membantu pengejaran 3 DPO pelaku pembunuhan Vina Cirebon setelah selama ini kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon sejak tahun 2016. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih memburu 3 pelaku pembunuhan Vina dan Rizky. Egy diduga anak pengusaha dan anggota DPR asal Cirebon. Salah satu pelaku utama yang bernama Egy diduga bukan anak dari keluarga sembarangan. Pasalnya dia disebut-sebut merupakan anak dari pengusaha sekaligus anggota DPR asal Cirebon. Hal itu yang kemudian membuat publik berasumsi jika menjadi salah satu penyebab Egy hingga kini masih belum ditangkap oleh pihak berwenang karena pelaku termasuk pada putra seseorang yang berpengaruh. Polda Jabar tepis isu dalang pembunuh Vina anak polisi.
Sebab ketiga pelaku yang menjadi dalang nyawa Vina jadi melayang tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian, maka belakangan muncullah sebuah narasi bahwa polisi juga ikut andil menyembunyikan salah satu DPO tersebut lantaran berstatus anak dari anggota Polri. Namun asumsi tersebut langsung ditepis Polda Jabar. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, jika anak dari polisi yang bernama Rizky atau yang dikenal dengan Eki justru jadi korban dalam kasus pembunuhan tersebut.